sama Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kami persilakan Dr. Agus. Ngapun termute aja. Ya, ada Pak Pur itu. Dr. Agus Sukacamawan, monggo. Ini jarang Saya itu masih itu hanya pengen silaturahim ya. Sekarang biar nampak Dok silaturahimnya, monggo. Ya, betul Bu Dr. Rekor ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pak Pur yang saya hormati, Dr. Jack, Dr. Ekor ini dan segenap peserta Zoom malam ini dan moderator Mas Afdal. Ya. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Acara yang bagus ini bisa rutin berlangsung ya, dan sudah cukup lama sampai edisi berapa Pak Pur ini? 175 Dokter. 175 luar biasa. 105 ini luar biasa ini ya. Saya kira mudah-mudahan ini bisa berlanjut ya. Meskipun nanti COVID usai, tapi kajian Muhammadiyah ini tetap bisa dilanjutkan. Sehingga menjadi alternatif bagi keluarga besar Muhammadiyah maupun umat Islam untuk mendapatkan pembinaan baik terkait dengan kesehatan, psikologi dan lain-lain. Ya, saya kira ini merupakan forum yang bagus sekali. Di COVID ini kita mendapatkan forum yang istimewa. Kita bisa mengikuti dari rumah masing-masing, tidak ada moving time, ya, sehingga akan menjadi lebih efektif. Dan malam ini alhamdulillah ya kita akan mendengarkan dari Dr. Jack. Ya. Saya mengenal Dr. Jack ini awalnya di acara MPKO di Bandung yaitu. Satu tempat penginapan baru saya mengenal beliau ini, meskipun seorang dokter tapi pengalaman bisnisnya luar biasa. Sehingga banyak sekali pengalaman di luar kedokteran yang beliau kuasai ya, termasuk bagaimana mengembangkan rumah sakit masa depan, ini luar biasa. Dan ini ternyata Dr. Jack ini juga menekuni tentang persambilotoan. Ini kita pengen mendengar ya. Karena sebelumnya saya menjadi pengguna itu tidak didasarkan atas literatur ilmiah, ya, tapi hanya didasarkan atas saran orang tua. Orang tua itu menanam di halaman Sambiloto, sehingga setiap saya datang sowan ke Bapak Ibu itu selalu diseduhkan, dibikinkan Sambiloto. Nah, sehingga ini termasuk menjadi minuman ketika saya sowan ke Bapak Ibu di Kulon Progo. Ya. Nah, saya kira kita akan mendapatkan pembelajaran yang luar biasa, Dr. Jack, ya. Dan Bapak Ibu sekalian, ini kita perlu dengarkan dengan seksama. Matur nuwun, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Agus Sukansa atas sambutannya, sudah berkenan untuk memberikan sambutan untuk malam hari ini. Tentunya kesempatan yang luar biasa ini yang diisi oleh Dr. Jack malam hari ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, materi kita malam hari ini tentunya sangat-sangat menarik dan sangat-sangat unik, yakni tentang Sambiloto, kajian ringkas untuk pengobatan COVID-19 yang akan disampaikan oleh Dr. Jack Pradono Handoyo, MBA. Kami persilahkan kepada Dr. Jack. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih telah diberi kesempatan mengisi acara ini. Sebetulnya malu, tapi Samina wa Ta'na sama Bu Ekor ini sama Pak Agus, juga sama supaya bisa bersilaturahmi sama Pak Pur dan Pak Afdol. Jadi disclaimer dulu, bahwa saya sebetulnya juga
belajar dan istilahnya bukan pakar Pak Agus. Jadi mohon izin sharing sehingga nanti kita bisa berbagi pengalaman terutama mengenai Sambiloto dan experience-nya. Izinkan saya untuk memulai slide-nya, minta tolong Pak. Sudah. Atau saya, oh ya baik. Ini sedikit mengenai saya, tapi yang mau saya sampaikan adalah mulai 2021 itu mendirikan grup namanya Komunitas Pecinta Jamu atau disingkat Pak Agus Sukaca namanya Kopaja. Nah ini baru 1 minggu pesertanya sudah 250. Nah di situ kita membuat acara seperti saintifikasi jamu, di mana kita walaupun saya membantu mendirikannya, namun di sini ada orang-orang yang sudah berbisnis di dunia ini, kemudian juga ada dokter yang mendalami dan mendirikan profesi, yaitu Perhimpunan Dokter POPG, jadi untuk herbal dan silahkan selanjutnya. Ini sedikit saya, anak 2, memiliki klinik dental di Jakarta dan mulai 2020 beternak kambing Mbak bersama teman-teman. Sekarang punya 75 ekor kambing di Cibubur. Ini sedang mau nambah lagi karena menjelang mau Lebaran Haji. Hobi saya goes dan belajar. Ada Instagram saya, monggo kalau kersot silahkan di follow. Selanjutnya Pak. Nah, saya mulai dulu dengan beberapa segmen. Yang pertama, filosofi penyembuhan. Selanjutnya, Pak, mohon izin ini bahwa hadisnya mengatakan bahwa setiap penyakit ada obatnya. Dan sesuai dengan tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan penawarnya. Jadi ini istilahnya berdasarkan sebelum kita masuk ke experience dan evidence base, kita masuk kepada faith base atau keyakinan tentang hal ini. Selanjutnya, nah ini yang mengenai pengobatan. Mengaku bahwa baru ini saja saya mendapat hidayah ya. Sebelumnya saya anti banget sama jamu. Dan istilahnya karena berdasarkan modern dan barat dan evidence based medicine, maka saya menyatakan sebelum memberikan resep itu semuanya harus berdasarkan bukti, bukan pengalaman gitu. Namun nanti saya cerita sedikit mengenai perubahannya. Nah, berbasis bukti ilmiah itu maksudnya apa? Selanjutnya. Nah, kedokteran berbasis bukti itu artinya harus melalui tahapan uji klinik yang ketat, minimal preklinik yaitu pada tataran cawan Petri atau pada hewan binatang, kemudian pada manusia 4 tahap, fase 1, fase 2, fase 3 dan fase 4, biasanya lama dan mahal. Rata-rata ongkos yang dikeluarkan perusahaan farmasi itu tahun 2020 diestimasikan untuk bisa mendapatkan satu obat baru itu makan biaya rata-rata secara median itu di bawah satu median cost-nya 985 juta dolar atau 1 miliar dolar. Dengan kurs tadi pagi 14.000, maka untuk bisa keluar satu obat baru itu biayanya 14 triliun. Dan kadang-kadang average-nya bisa sampai 1,3 atau 30% lebih besar. Tentu saja orang nggak mau mengeluarkan uang seperti ini tanpa bisa mendapatkan keuntungan atau balik modal. Wajar, itu mau kambing atau obat sama. Jadi mereka minta dipatenkan dan bisa dikomersialisasikan. Nah, kalau kita ngomong kedokteran berbasis bukti untuk berbagai macam penyakit, ini salah satunya berarti seperti misalnya hepatitis C, maka harus ada laporan, penelitian, orang-orang yang diberikan obat ini dibandingkan dengan orang yang diberikan obat yang standar, dilihat performanya,
kemudian tentu harus replikabel, bisa diobservasi kinerjanya di institusi-institusi yang lain di belahan dunia manapun. Sehingga kalau semuanya sudah sepakat, maka baru nanti dokter mengatakan untuk hepatitis C misalnya kita berikan saat ini isofosfir. Dan ini dalam perjalanannya mengalami perubahan-perubahan. Kalau dulu misalnya dengan interferon, kalau sebelumnya misalnya dengan lamivudin, karena sesuai dengan perjalanan dari masa ke masa. Selalu ada obat baru yang ditemukan. Nah, ini berarti perjalanan sampai obat baru ketemu, obat baru dipakai dalam konsensus, dan kemudian diresepkan. Selanjutnya, nah, ini tadi yang dikatakan biasanya fase pertama itu untuk menilai keamanan, fase kedua untuk mencari dosis yang optimal berapa, karena kalau kebanyakan dosisnya akan menjadi toksik atau bahkan mati, tapi kalau kurang dosis, maka efek yang diniatkan untuk dilihat tidak terlihat, misalnya obat hipertensi. Jadi mencari dosis itu di fase kedua, di fase ketiga itu untuk melihat sama efikasinya atau kemanjurannya pada skala yang lebih besar sampai 3.000 partisipan. Kemudian baru mengalami FDA review, ini BPOM-nya Amerika Serikat, atau kalau di Australia biasanya manut kalau FDA-nya sudah, namanya TGA, atau kalau di Eropa namanya EMEA. Biasanya dua regulator inilah menjadi kiblatnya, dan kemudian obatnya dirilis. Namun dalam beberapa hal ini juga tidak menjadi sebuah istilahnya pakem, karena seperti halnya vaksin, pada waktu belum keluar semua fase 3-nya, kita juga sudah bisa merilis approval-nya dari BPOM, walaupun dengan data fase 3 terbatas. Karena ada emergency use-nya. Jadi mau diceritakan di sini bahwa kalau evidence based prosesnya lama sampai 15 tahun. Jadi kayak membesarkan anak gitu sampai bisa dinikahkan, muahal setengah mati, dan biasanya yang punya duit untuk menjalankan ini perusahaan-perusahaan yang besar seperti Pfizer, Novartis, MSD, Sanofi, dan perusahaan-perusahaan seperti itu. Selanjutnya. Nah, kalau kita bicara evidence based seperti halnya Pak Agus Sukaca, saya dan dokter-dokter yang dididik, pasti pertanyaannya awalnya adalah apa sih masalahnya, misalnya hipertensi. Kemudian kita mencari apa sih obat yang paling bagus, misalnya amlodipin. Kemudian melakukan appraisal, evidence-nya yang paling bagus itu sekarang apa? Misalnya kalau kita ngomong hadis, kan ada mulai dari Sohih, kemudian Hasan, kemudian Thoif, kemudian yang paling tinggi misalnya Mutafakul alaih gitu. Nah, ini juga evidence based di ini juga sama. Yang paling tinggi namanya RCT, nanti kalau turun misalnya ke case control, kemudian cohort, kemudian expert opinion, kemudian study. Urut-urutannya dari yang paling tinggi ke paling rendah. Kalau misalnya untuk amlodipin, itu sudah dapat yang istilahnya mutafakul alaih lah, kalau buat hipertensi. Namun kalau step 4-nya kemudian mengaplikasikannya. Jadi kita mulai meresepkan hipertensi itu misalnya dikasih, kalau sedang dikasih 5 mg, kalau berat dikasih 10 mg, kalau nggak mempan dikasih kombinasi misalnya amlodipin dengan ARB atau ACE inhibitor dan seterusnya. Nah kemudian step 5-nya tentu melihat performanya. Apakah ini berhasil, perlu ditambahkan dosisnya, atau perlu dikawinkan dengan obat yang lain, double, atau bahkan triple. Misalnya ditambahkan dengan hidroklorotiazid. Jadi ada namanya triple terapi, misalnya untuk hipertensi. Jadi prosesnya itu rigid dan istilahnya sesuai dengan syariahnya ya di kedokteran itu. Ini buat membingkai diskusi pada waktu kita ngomong experience based ya. Jadi sedikit ngelantur, minta izin. Lanjut. Nah, sekarang ini ngomong berbasis pengalaman. Next. Nah,
Bisa dengan alat ya. Ini biasanya favorit saya kalau saya kena keroan. Itu nggak ada evidence based medicine-nya atau yang tadi disebut-sebutkan itu. Juga rasanya nggak ada perusahaan seperti Pfizer atau Novartis atau Sanofi mau bikin penelitiannya karena pasti nggak balik modal. Atau menggunakan hewan, misalnya lintah, atau misalnya dengan sengatan lebah, atau dengan hal-hal yang lainnya. Atau yang paling kanan misalnya menggunakan bukan hewan tapi herba. Di sini contohnya adalah habatus sauda. Ini untuk menunjukkan bahwa dalam beberapa hal dia itu tidak masuk jalur evaluasi seperti halnya obat-obatan kedokteran modern. Namun dengan kondisi seperti itu seringkali dicampakkan, diabaikan, dilecehkan, dan dirundung sebagai obat yang istilahnya tidak berbasis kepada kedokteran dan sahih gitu. Dan akibatnya menduduki posisi yang inferior. Selanjutnya, nah kita sekarang ngomongin herba dan jamu ya. Dibedakan sedikit karena jamu itu merupakan warisan leluhur kita dari nenek moyang dan dipraktekkan secara empirik ya, turun-temurun, dan ramuannya diserahkan dari nenek ke ibu, dari ibu ke istri, dari istri ke anak seperti tadi Pak Agus Sukoco. Sedangkan herba bisa juga tidak dalam bentuk ramu-ramuan yang asli Indonesia, tapi bisa juga dari luar. Misalnya dari Cina, atau dari Timur Tengah, atau dari Himalaya yang kemarin Kustul Hindi untuk COVID. Jadi sengaja dibedakan terminologinya. Selanjutnya. Nah, ini definisi herbal medicine adalah penggunaan dan pemanfaatan tumbuh-tumbuhan untuk tujuan pengobatan. Dan saat ini sebetulnya kedokteran modern sudah mengakui herbal sebagai bentuk alternatif medicine. Alternatif itu artinya kalau misalnya sekarang di Cina, bisa di rumah sakitnya menggunakan alat-alat diagnostik modern. Misalnya hipertensi, pakai tensi. Pakai X-ray, pakai hal-hal yang lain, kemudian dibilang bahwa misalnya Pak Jack itu hipertensi. Tapi nanti bisa disampaikan Pak Jack mau diberikan amlodipin atau mau diberikan ramu-ramuan traditional Chinese medicine atau TCM sebagai alternatif. Tentu harganya lebih murah dan kemudian lebih repot karena biasanya harus direbus. Namun penawaran ini dilakukan di rumah sakit dan institusi-institusi di Tiongkok. Jadi mereka menghargai itu. Dan sampai saat ini kita belum sampai ke situ. Bahkan di Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah kan kalau meresepkan 100% semuanya masih meresepkan amlodipin dan bukan misalnya ramu-ramuan untuk menurunkan tensi. Kalau enggak nanti kan biasanya orangnya nanya udah bayar mahal 150.000 kok dikasihnya malah seledri sama yang lain-lainnya. Seperti itu. Jadi itu perbedaan kondisi status. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini untuk menjelaskan bahwa ada beberapa formulasi atau sediaan, bisa dalam bentuk segar atau kering, bisa dalam bentuk bubuk atau simplicia yang diseduh, atau misalnya bisa dalam bentuk kapsul. Tentu penggunaan kapsul ini bukan saja untuk menstandarisasi dosis agar tidak toksis atau underdosing, namun juga untuk mendapatkan palatabilitas atau rasa yang bisa dinikmati oleh semua kalangan, karena tidak semuanya suka pahit-pahitan. Selanjutnya. Nah, itu pembukaannya kita mulai masuk ke Sambiloto ya. Sambiloto atau Andrographis paniculata. Nah, ini diawali dengan bulan Desember 2021 ya. Jadi baru 1,5 bulan yang lalu. Satu negara di Thailand itu pemerintahnya dan Kementerian Kesehatannya sudah memutuskan untuk menggunakan ekstrak tanaman ini sebagai program pengobatan alternatif dan pilot untuk pasien-pasien yang early stages, artinya OTG
atau orang tanpa gejala, dan orang dengan gejala ringan. Jadi tidak sesak, saturasinya tidak amblek gitu. Tapi orang-orang ini positif dan confirm kena infeksi coronavirus. Tujuannya untuk mengurangi severity atau keparahan dari pandemi ini, dan yang kedua untuk mengurangi biaya pengobatan. Karena pengobatan itu kan relatif mahal ya. Antivirusnya, kemudian antibiotiknya, dan seterusnya. Dan treatment ini ditawarkan di 5 rumah sakit pemerintah. Jadi di-endorse dan di-backup sama pemerintah gitu. Dan ditawarkan secara sukarela untuk orang-orang yang usianya dewasa antara 18 dengan 60 dengan gejala yang ringan. Jadi bukan OTG aja ya, tapi juga yang ringan. Dan biasanya dalam 72 jam confirm infection karena obat ini atau Sambiloto itu baik dampaknya kalau infeksi itu dari confirm ya, PCR-nya keluar itu dalam 72 jam terus langsung dikasih. Karena nanti ada efek antiviralnya dan imunomodulatornya atau merangsang sel-sel limfositnya. Disebutkan bahwa Kementerian Kesehatannya mengatakan bahwa ekstrak tanaman ini bisa mengendalikan virus dan mengurangi keparahan peradangan. Dan trial pada manusia menunjukkan kondisinya membaik dalam 3 hari pengobatan tanpa efek samping. Begitu. Selanjutnya, ini mau mengatakan bahwa sebetulnya kalau dirunut gitu asbabun nujumnya, sebetulnya antara modern dengan yang alternatif itu ujungnya sama. Kalau kita ingat pengalaman kita dengan SARS, maka obat Tamiflu, saya kebetulan kerja di ROS 5 tahun, pada waktu ribut-ribut geger dan kemudian pemerintah nyetok dan beli, dibuat ini secara banyak dan kemudian diperebutkan negara-negara dan dijual dengan harga mahal, sebetulnya oseltamivir atau bahan aktif dari Tamiflu itu berasal dari tanaman herba ini, yaitu Chinese star anise ya, atau namanya bunga lawang. Dan dibeli dengan harga komoditas tentunya ya dari negara-negara Asia dan kemudian disintesis, kemudian diekstrak dan kemudian dijual kembali kepada Kementerian Kesehatan Indonesia untuk diberikan di puskesmas-puskesmas pada waktu kita melawan pandemi SARS. Selanjutnya, nah ini obat yang paling kekinian ya setelah kina karena kan banyak ada yang gagal pengobatan atau resistensi. Yang terakhir ini obatnya namanya artemisin, anti malaria. Ternyata dilihat di situ merupakan ekstrak dari tanaman, Artemisia annua. Dan ternyata obat ini bersumber dari herba Cina, yaitu sudah dipakai untuk pengobatan demam dan malaria sejak zaman dinasti Ming. Selanjutnya, kalau kita ingat ya, ulang tahun 100 tahun ya, mirip dengan Perserikatan Muhammadiyah, itu adalah penemuan aspirin. Aspirin sebagai obat demam dan obat nyeri, anti analgesik dan antiinflamasi sebelum ketemu Panadol atau Antalgin, maka yang ketemu pertama kali adalah aspirin dan itu ternyata datangnya dari kulit pohon willow. Dan kemudian oleh saintis dari Bayer dibuat. Sempat pada satu titik itu hampir habis di dunia pohon willow, sama seperti kayak kita sekarang di Kalimantan kemarin, sampai akhirnya setelah 20 tahunan, para saintis dari Bayer ini bisa menemukan cara untuk mensintesis asam asetil salisilat atau ASA ini secara sintetik. Nah, itu demand-nya untuk ekstrak ini menurun sehingga tidak jadi punah ini tanamannya. Selanjutnya, kalau kita bicara herba, sebetulnya buku referensi yang dipakai 1.500 tahun itu adalah Materia Medica ya, dipakai oleh mahasiswa kedokteran, isinya 600 herba-herba yang biasa dipakai. Itu kalau dilihat di bagian bawahnya ada tulisannya M 1000, D 500, L 50, kemudian 4. Dan di belahan bumi yang lain di Tiongkok juga melakukan penyelidikan-penyelidikan yang berdasarkan empirik ya,
Bahwa kalau misalnya sakit cacingan atau kurang darah, ternyata diberikan ini improve. Kalau disentri dikasih itu ternyata improve. Jadi sebetulnya yang namanya experience medicine pada suatu waktu itu dilakukan juga hasanah dan kajian terhadap herba-herba tersebut. Selanjutnya, nah ini beberapa contoh herba yang digunakan sebagai obat juga ya. Vincristin dan vinblastin dipakai sebagai obat kanker, itu ternyata dari tapak dara. Kina dari kulit pohon kina, dan seterusnya tadi yang disebutkan 5 sebelumnya. Dan kalau kita bicara sambiloto dan COVID, selanjutnya, satu lagi, Bapak. Nah, ini review 2014. Sebelumnya, Pak, maaf. Sebelumnya Pak Purwadi. Yang sebelumnya. Nah, sesudah. Bukan. Next. Ya. Satu lagi. Ya. Loh. Jangan bablas. Sebelumnya ini, Pak. Sebelumnya ini, Pak. Nah, ini. Mohon di-hold ya, Pak. Baik. Ini review dari TGA ya. Ini adalah FDA-nya Australia tahun 2014. Lebih dalam, dokumen-dokumennya ini nanti semua ada dan di-share di grup pecinta, komunitas pecinta jamu ya. Jadi silahkan dipakai. Ini diambil istilahnya finding-nya. Itu 1. Andrografis digunakan sebagai antipiretik atau untuk pereda demam. Digunakan untuk common cold atau selesma. Kemudian digunakan untuk nyeri tenggorokan dan batuk dengan dahak yang tebal. Kemudian digunakan untuk gastrointestinal upset seperti disentri dan diare. Nah, ini kan semuanya gejalanya COVID. COVID ada diare, ada batuk, kemudian ada nyeri tenggorokan, dan ada gejala-gejala flu dan juga demam. Kemudian di bullet point berikutnya, digunakan sebagai tonikum untuk membantu penyembuhan setelah infeksi traktus respiratorius atau ISPA. Kemudian membantu recovery atau penyembuhan dari infeksi ringan respiratori atau pernafasan, termasuk batuk. Kemudian influenza, batuk, dan nyeri tenggorokan. Jadi dari sistem yang disebutkan tadi ini, ngomonginnya semuanya adalah tenggorokan, batuk, phlegm, dan kemudian penyakit-penyakit yang ada kaitan dengan saluran pernafasan. Kemudian di bawahnya lagi upper respiratory tract infection atau ISPA. Kemudian mengurangi keparahan dan durasi selesma. Dan yang paling terakhir, mendukung fungsi sistem imun. Nah, seringkali kan kita kalau memberikan ya, termasuk saya, kalau pasien OTG dan ringan dan dirawat di observasi ini di Pusdiklat atau di tempat yang lain, kita memberikan imunomodulator ya. Mau diberikan stimuno, itu juga herbal by the way, atau diberikan hal-hal yang lain. Nah, itu ternyata kalau dilihat Sambiloto punya, karena dari kajiannya mempunyai aktivitas imunostimulan atau merangsang sistem imun, yaitu merangsang sel limfosit. Sel limfosit itu yang membuat antibodi ya, dan natural killer. Dan pada konsentrasi 1-16 mikrogram itu kelihatan indeks perangsangannya tinggi dibandingkan kontrol. Dan kemudian merangsang juga proliferasinya atau penambahan jumlahnya. Ini modelnya kalau Baratayuda, proliferasi itu kalau terluka, kemudian Prabu Salya itu mengeluarkan ajiannya yang kalau kena darah terus bertambah banyak. Nah, itu proliferasi. Nah, kemudian di bawah adalah CT threshold ya. Kan kalau Bapak dan Ibu tahu, selalu PCR itu ada CT-nya. Dan kalau CT-nya rendah itu parah, kalau CT-nya tinggi artinya sembuh. Nah, ini juga waktu dikasih Sambiloto, CT-nya ternyata beda. Dibandingkan dengan lamivudin. Lamivudin itu antiviral dipakai buat hepatitis. Dan juga kontrol negatifnya ya. Jadi kalau nggak dikasih lamivudin, nggak dikasih panikulata,
maka sel-sel ini juga mengalami penyembuhan kan, karena virus itu self-limiting. Tapi lebih bagus kalau dikasih lamivudin dan lebih bagus lagi kalau dikasih sambiloto. Intinya begitu. Selanjutnya, next. Nah, ini adalah kajian yang lain dari pihak yang lain dan menunjukkan, saya langsung ke konklusinya saja ya. The plant atau tanaman ini itu dibudidayakan secara luas, widely cultivated, dan penggunaannya sebetulnya sekarang semakin growing atau semakin kuat, dan laporan-laporan yang ada juga semakin banyak untuk pemanfaatannya. Jadi bisa diadvokasikan untuk pengobatan yang penting dan aman untuk umat manusia. Selanjutnya. Nah, ini yang tadi yang terakhir ya, dan ini diliput di Bloomberg ya, majalahnya Amerika Serikat, yang mengatakan Thailand sendiri sudah mengklirkan pemanfaatan herbal medicine untuk treatment COVID-19, yaitu sambiloto, bukan yang lain. Terus, nah, ini bisa kita awali karena ini sangat exciting ya, sama-sama belajar, karena kita lihat juga BPOM juga meregulasinya ya. Ada logo, kalau Bapak beli produk itu namanya logo jamu, ada logo obat herbal terstandar yang gambarnya seperti itu, dan ada juga logo fitofarmaka. Logo jamu artinya dia masih berupa seduhan atau campuran seperti jamu jago atau sido muncul yang isinya perlu kita seduh dan perlu kita konsumsi. Jadi belum ada penelitiannya, tapi berdasarkan racikan dari pabrik atau dari ibu rumah tangga, bakul jamu. Kalau namanya obat herbal terstandar, berarti dia sudah punya standarnya. Minimal sudah ada misalnya sambiloto isinya 500 mg dalam bentuk simplicia, ekstrak, dikeringkan, dan kemudian di-grinding. Kemudian dikemas, dan kemudian dimasukkan dalam kapsul, dijual. Nah, tapi belum ada uji klinisnya pada manusia. Nah, logo fitofarmaka itu gambarannya seperti itu, sudah padu dan jadi satu. Itu artinya dia sudah punya penelitian klinik dan dibuktikan paduan manusia. Salah satu contohnya Stimuno ya, gitu. Maaf jadi nyebut merek. Tapi intinya mau mengatakan bahwa sebetulnya semuanya mempunyai khasiat yang sama, namun untuk dokter ada keengganan yang besar kalau kita harus meresepkan yang di kiri dan yang di tengah, karena nanti dianggap sebagai dokter terkun gitu. Udah sekolah tinggi-tinggi kok ngasihnya jamu gitu. Tapi kalau udah kayak yang di kanan udah agak mendingan. Nah, yang penting adalah mendorong agar ada transisi ya ke arah kanan semakin banyak. Terus terang belum terlalu banyak karena untuk melakukan uji klinik kan mahal dan lama. Namun demikian, istilahnya pandemi kan di depan mata. Kalau nunggu terlalu lama, berapa lama korban yang mau ditunggu? Jadi menurut saya, ini pribadi ya, tapi kita bisa diskusi, kalau ada obat-obatan yang masih di tengah, OHT, herbal terstandar, atau dalam bentuk jamu misalnya seperti kata Pak Agus Sukaca, senang mengkonsumsinya karena setelah itu seger secara empirik ya atau pengalaman, monggo menurut saya dilakukan. Dan kalau ada saudara yang kena COVID dan kemudian dapat misalnya 5 atau 6 macam obat yang merupakan standar dari Kementerian Kesehatan, menurut saya lagi ya, kalau diinformasikan ke dokternya dan bilang, dok, saya mau dong menambahkan ini sebagai terapi komplementer gitu, minta izin. Biasanya dokternya kalau open minded mau. Sama halnya dengan kustel hindi atau habatus sauda atau herbal lainnya. Nah, 1-2 slide terakhir adalah kesimpulan ya. Silakan Pak Pur. Nah, jadi konklusi pertama adalah menurut saya penting sekali ya opini dari profesional farmasi dan batra ya kedokteran pengobatan tradisional untuk pemanfaatan sambiloto dalam melawan infeksi COVID. Kayaknya belum terlambat kalau kita hendak ikut ambil bagian. Thailand sudah melakukannya, Malaysia belum, dan menurut saya kita punya banyak potensi, menurut saya Pak Agus Sukaca, dengan mempunyai fakultas farmasi, fakultas kedokteran, dan banyak juga
staf-staf kita di rumah sakit yang juga positif, yang bisa ditawarkan secara mandiri untuk mendapatkan kemanfaatan dari Sambiloto ini. Syukur-syukur kalau seandainya kita jadi punya data internal yang bisa kita sampaikan mengenai beberapa parameter sederhana tentang performa dari Sambiloto ini, sehingga kita bisa menggunakannya lebih luas lagi gitu. Nah, ini bisa diawali untuk seperti halnya Thailand untuk OTG dan pasien dengan simptom yang ringan. Dan kemudian bisa dilihat parameter sederhananya, misalnya begini, kalau standarnya sekarang biar nggak terlalu mahal, PCR itu kan dilakukan 2 kali. Yang pertama adalah untuk menegakkan diagnosis confirm, dan kemudian setelah 7-10 hari untuk melihat negativity. Kita bisa melihat misalnya kalau ada 50 pasien dan 50 pasien unda-undi ya, OTG atau ringan, satu dikasih terapi standar, satu dikasih terapi standar plus Sambiloto. Kita lihat berapa persen sih yang pada hari ke-10 itu negatif. Apakah sama atau ternyata yang dengan Sambiloto lebih banyak gitu. Dan apakah secara statistik signifikan. Ini akan memberikan bantuan kontribusi bukti terhadap hasanah ilmu pengetahuan menurut saya, dan menjadi pengejawantahan sebuah ikhtiar berkemajuan. Ini bisa dilakukan secara voluntary ya, sukarela, artinya ditawarkan kepada pasien-pasien, tentu melalui kaji etik dan dilakukan secara komplementer dengan tetap menjalankan pengobatan standar lainnya. Selanjutnya, nah ini dulu yang saya bilang saya dulu anti, tapi setelah umur 50 tahun mungkin menjadi melo ya, dan menjadi sedikit open gitu terhadap hal-hal yang lain karena merasakan sendiri seperti kayak Pak Agus Sukaca. Karakteristik ilmuwan itu harus semuanya logis ya dan common sense. Tapi ada tambahannya, terbuka terhadap pemikiran yang lain. Kebenaran itu untuk hal ini tidak bersifat mutlak, tapi relatif. Dan saya hendak menutup sharing hari ini dengan mengajak teman-teman untuk bergabung dalam komunitas yang saya dirikan, tapi dibantu ya dengan beberapa teman praktisi dan juga ada dokter konsultannya yang bergerak di bidang obat tradisional dan jamu. Di komunitas pecinta jamu, grup FB. Ini baru seminggu, udah 211 dan aktif banget. Dan di dalamnya hal-hal seperti ini didiskusikan, kemudian di-sharingkan hal-hal yang bersifat saintifikasi terhadap jamu dan herbal. Dengan demikian, rasanya saya cukupkan sharing awal untuk kesempatan kali ini, dan mohon maaf kalau ada kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Jack Pradono atas sharingnya dan materinya malam hari ini. Tentunya banyak memberikan kita pengetahuan baru, Dok. Tentunya pasti ada hikmah-hikmah yang bisa kita ambil. Baik, Dokter, ini berikutnya saya bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada melalui kolom chat ya, Dok. Saya bacakan. Baik. Yang pertama, Dok, untuk menjaga stamina, bagaimana takaran Sambiloto yang perlu dikonsumsi, Dok? Baik. Saya jawab langsung ya, Pak. Ya. Kalau seandainya dipakai ramuan, maka yang dikatakan sama Pak Agus Sukaca ya, biasanya segelas sehari. Biasanya ada panduannya, nanti bisa saya sharekan juga di dalam grup, monggo kerso untuk join ya, untuk menjaga. Saya hendak mengatakan bahwa dosis ini berpengaruh karena biasanya dosis yang ringan adalah untuk pemeliharaan kesehatan atau promotif, sedangkan dosis yang bersifat antiviral biasanya lebih tinggi. Dan semakin tinggi dosisnya bukan berarti semakin baik, karena biasanya nanti akan ada seperti zat kimia lainnya, efek samping ke dalam organ-organ yang lain. Jadi dosis merupakan sesuatu yang penting, dan saya nggak berani memberikan angka di sini ya, misalnya 500 mg tablet 2 kali 1 seperti halnya
obat-obatan amoxicillin atau amlodipin, menyarankan Bapak dan Ibu bisa konsultasi nih. Misalnya sekarang ada hipertensi, ada gangguan hati, atau ada gangguan ginjal, kepada dokter-dokter yang bisa memberikan konsultasi mengenai hal ini. Monggo kerso ya Pak, gitu. Siap. Berikutnya dokter, ada pertanyaan mengenai di mana kita bisa mendapat Sambiloto tersebut dan harganya berapa dok kira-kira dok? Baik. Ini pertanyaan yang bagus. Saya juga mulai mengkonsumsi karena dulu kan sempat off ya, lama gitu. Saya membeli dari online, tapi seperti Bapak dan Ibu ketahui, Sambiloto sebetulnya harganya tidak terlalu mahal kan kalau ditanam sendiri atau banyak bisa diproduksi. Kalau ada waktunya dan keluangannya, monggo dibuat sendiri. Tapi kalau misalnya tidak, dan juga untuk terapi ya, biasanya kita butuh dosis yang lebih tinggi dan membutuhkan Sambiloto yang lebih banyak, padahal kita hanya membutuhkan ekstraknya sedikit saja. Ini bisa menggunakan yang ada di dalam pil dan dalam takaran miligram yang sudah tertentu. Begitu, Pak. Baik, menyambung pernyataan yang tadi dokter itu, kalau dalam bentuk jadi, ini namanya apa dok obatnya? Kalau di online ya Pak, macam-macam Pak, namanya yang saya punya ya, kapsul Sambiloto. Udah, kemudian produksinya dari macam-macam ya, biasanya dari rumah tangga. Nah, buat saya juga yang saya rekomendasikan, carilah logo tadi ya, yang saya bilang ya, yang logo 3 tadi itu, dan kemudian registrasi BPOM. Karena ada registrasi BPOM itu, membuat kita lebih yakin terhadap keamanannya gitu Pak. Siap dokter. Berikutnya, mohon info dokter untuk dosis minum Sambiloto untuk proses penyembuhan COVID dan pencegahan berbeda ya dok. Nah, apakah sudah dilakukan penelitian terhadap dosis tersebut dok? Bagaimana yang terakhir Pak? Kalau ada dosisnya ini, apakah sudah ada penelitian mengenai berapa dosis yang perlu digunakan untuk minum Sambiloto itu? Baik, untuk pencegahan saya belum tahu, tapi nanti saya tanya sama Dokter Ingrid Tania ya, itu adalah konsultan kita dan nanti kita akan sharekan di grup Pak. Nah monggo ini teman-teman yang 196 ini monggo bergabung. Kita itu setiap minggu punya kajian khusus ya, dan yang ini lagi ngetren memang tentang Sambiloto. Jadi pertanyaannya macam-macam. Kalau dosisnya begini, saya kena penyakit liver atau empedu, gimana dok? Dan seterusnya dan seterusnya. Aku harus mengakui nih Pak, saya juga baru belajar, tapi yang sudah mendalami 3-4 tahun itu Dokter Ingrid dan Dokter Mute, gitu. Ya. Siap, baik dokter. Berikutnya ada pertanyaan mengenai bagaimana penggunaan Sambiloto dan untuk siapa saja yang bisa mengonsumsi Sambiloto itu dok. Bagaimana dengan ibu hamil, menyusui atau orang yang memiliki komorbid dok? Apakah boleh untuk meminum Sambiloto ini? Baik, kalau di analisa TGA yang saya baca, untuk ibu hamil dan menyusui tidak direkomendasikan untuk mengkonsumsi Sambiloto untuk pengobatan COVID. Kemudian untuk orang yang punya komorbid butuh penyesuaian dosis. Kondisinya tergantung dari kelainannya, gitu Pak. Baik, ini ada pertanyaan cukup menarik juga dok. Apakah pengobatan dari rumah sakit boleh dimix dengan Sambiloto ini dok? Atau dihentikan dulu? Nah, lalu habatus sauda, apakah bisa dikonsumsi anak mulai 1 tahun dok? Baik. Bagaimana dosisnya? Saya juga kemarin bulan Desember, alhamdulillah mendapatkan confirm status COVID, dan pada saat itu banyak yang ngirimi dari teman-teman dari Muhammadiyah itu kustel hindi, habatus sauda, kemudian madu, dan kemudian saya minta izin sama dokter DPJP-nya waktu itu supaya saya bisa mengkonsumsinya. Jawabannya waktu itu boleh, namun tidak pada waktu yang bersamaan, diselang kalau nggak salah 2 jam, supaya mengurangi potensi interaksi obat tersebut. Begitu. Ya, baik dokter. Nih, untuk Bapak Ibu, ini grup Kopaja ada di Facebook ya dok ya? Kopaja ada Pak, ada di Facebook komunitas pecinta jamu, monggo.
Bapak Ibu dapat men-searchingnya dan bisa bergabung di grupnya nanti. Baik, selanjutnya dokter, saya sudah konsumsi Andrographies Centella. Apakah efektif dok herba yang sudah disinergikan seperti itu? Baik, kalau yang dikombinasi saya juga sudah baca dan efektif. Yang penting ya Pak dan Bu, 3 ya, namanya ESQ. Pertama efficacy, kedua safety, dan ketiga quality. Efficacy itu atau kemanjuran bergantung pada dosis. Jadi kalau dosisnya terlalu rendah, maka efek yang diniatkan antiviral dan imunomodulasi tidak dicapai. Kalau terlalu tinggi, efek sampingnya keluar. Jadi dosisnya harus pas. Nah, ini yang harus dikonsultasikan juga seperti halnya menggunakan obat-obat yang lainnya. Jangan coba-coba, apalagi dengan COVID. Jadi yang pertama efikasi. Yang kedua adalah safety. Safety itu adalah keamanan. Ini biasanya kita ngomong masalah puritas atau kemurnian. Sehingga pada waktu pemrosesan, apakah itu tercampur dengan bahan pencampur atau bahan yang lainnya. Kalau sudah BPOM, insya Allah dia akan safe. Kemudian yang ketiga adalah Q atau ESQ ya, quality. Quality ini tergantung dari bahannya dan produsennya. Sama seperti kita kalau bikin di rumah, misalnya bikin seduhan beras kencur atau misalnya kunyit asem. Kalau misalnya dibuat oleh rumah tangga yang berbeda, hasilnya berbeda dan juga dengan kunyit yang berbeda. Begitu, Pak. Siap. Baik, dokter. Jadi memang harus kalau mau beli yang di mix seperti itu ada BPOM-nya dulu ya, Dok ya, supaya lebih aman. Baik, atau saya sarankan seperti sarannya Mas Dr. Agus Sukaca. Jadi menanam sendiri atau ngambil bibit dari tetangga atau beli dari pasar dan kemudian mengolahnya. Betul sekali dokter. Ya, lebih baik kita memang membuat sendiri, Dok. Yeah. Baik. Berikutnya dokter, ini ada pertanyaan mengenai Sambiloto, Habatus Sauda, dan Kustul Hindi ini boleh dikonsumsi bersamaan enggak, Dok? Semuanya langsung. Baik. Saya merekomendasikan di jeda, Pak. Pada waktu bulan Desember itu, saya jeda minimal 1 jam, 1 jam, 1 jam antara satu yang lain. Pada waktu kita lagi, nyantri karena isolasi mandiri, kan kita punya banyak waktu ya, dan kita bisa T10 lah terhadap obat-obatan kita. Misalnya, obat-obatan dari dokter itu ada yang sehari 2 kali, ada yang sekali sehari, ada yang sehari 3 kali. Nah, itu diatur supaya nyelip, Pak, di antaranya itu. Jangan dibarengi karena khawatir resiko potensiasi atau interaksi obat. Begitu ya Pak Afdol. Halo Mas Afdol. Baik, masuk ya Pak Pur? Ya, silakan. Baik, berikutnya Dok. Kalau siap. Konsumsi Sambiloto ada efek sampingnya, Dok? Oh ya, baik. Jadi di dalam kajian TGA yang Australia itu dibilang ada 2 efek samping yang cukup sering dari Sambiloto ya. Yang pertama hipersensitivitas atau nggak tahan. Yang kedua diare. Biasanya terjadi kalau dosisnya tinggi. Sarannya kalau belum pernah nyoba, cobalah dulu dengan sedikit-sedikit gitu. Jangan beduduk langsung segelas gitu. Coba dulu misalnya 1/4, kalau cocok besok misalnya ditambah jadi setengah seperti itu. Baik. Berikutnya dokter. Saya mencari Sambiloto kapsul di toko herba, hanya menemukan yang sudah dikombinasikan dengan herba lain. Nah, ketika positif COVID, saya mengkonsumsi selama 6 hari. Ya. Kenapa ketika swab PCR, evaluasi pertama dan kedua masih positif, Dok? Apakah memang harus terus minum terus sampai hasil PCR-nya negatif? Baik. Jadi rata-rata ya, dan ini perlu diklarifikasi. Tanpa Sambiloto pun 90% pasien akan mengalami viral clearance atau jadi negatif. Jadi kita harus menyatakan juga bahwa sebetulnya ini self-limiting. Sambiloto bisa membantu mengurangi keparahan dan mempercepat
prosesnya. Nah, rata-rata berapa lama sih sejak confirm sampai dia negatif? Rata-rata antara 8 sampai 10 hari. Jadi kalau misalnya baru 6 hari mungkin agak kecepatan ya. Dan menurut saya kapan itu bisa diteruskan ya. Dan disampaikan juga bahwa pada konvalesen atau penyembuhan manfaatnya juga ada kan. Karena selain antiviral, dia juga imunomodulator atau merangsang sistem imunitas melalui jalur limfosit. Baik, berikutnya siap. Berikutnya, saya konsumsi Sambiloto dalam bentuk kapsul. Tapi saya konsumsi justru setelah saya negatif. Untuk menjaga stamina saya, minum 1 kapsul setiap hari. Atau yang paling benar bagaimana, Dok? Apakah karena di ketentuannya itu seharusnya 3 kali sehari, Dok? Betul. Ya. Menurut saya, walaupun sudah tidak terkena, Bapak bisa tetap mengkonsumsinya secara rutin setiap hari. Ikutilah anjurannya, Pak. Misalnya disampaikan 2 kali sehari, minum 2 kali sehari. Kalau misalnya dikurangi jadi 1 kali sehari, apakah ada manfaatnya? Tadi dijelaskan kan bahwa pada semua tingkatan sebetulnya efek imunomodulasi dan antiviral tetap ada, tapi tentu tidak optimal. Jadi sarannya ikutilah anjuran dosisnya. Baik, berikutnya dokter. Kalau konsumsi Sambiloto yang ditanam sendiri untuk pencegahan, baiknya itu aturannya sehari berapa lembar, Dok? Atau mungkin ada aturan lain? Hitungannya kalau nggak salah dalam bentuk gram ya. Dan yang saya baca itu direbus ya. Jadi dari 2 gelas kemudian menjadi 1 gelas, diminum pagi dan sore setengah-setengah. Seperti itu. Boleh ditambahkan madu. Ini secara umum ya, untuk promotif ya. Siap. Baik, dokter. Ini ada pertanyaan cukup menarik juga, dokter. Efek obat-obatan herbal ini bagaimana terhadap ginjal, Dok? Lebih bahaya mana dibanding obat medis? Baik. Ini saya mau menjelaskan tadi yang namanya ilmu racun ya, dan dipelajari sama dokter pada tingkat 5. Pada dasarnya setiap elemen yang dimakan sama orang itu adalah racun, yang membedakan adalah dosisnya. Air kalau Bapak Afdol minum dan 6 liter sehari, jadi dalam waktu setengah jam, Bapak Afdol kemungkinan besar akan masuk IGD. Itu botol aqua yang gede itu Pak, 1,5 liter, diminum sekaligus 4 biji, 6 liter. Itu yang terjadi adalah pengenceran darah, kemudian edema pada otak, dan kemudian kejang dan meninggal. Jadi kan kita bilang air itu juga bisa meracuni, itu namanya water intoxication. Yang membedakan adalah dosisnya. Semakin beracun, semakin kecil dosisnya. Bukan hitungannya kilogram atau gram, tapi mungkin miligram. Seperti misalnya racun tikus atau arsenikum. Jadi jawaban singkatnya, Pak, apakah herbal punya potensi merusak organ? Jawabannya ya. Apakah obat kimia punya potensi merusak organ? Jawabannya ya. Yang membedakan adalah dosisnya. Namun, kalau dikonsumsi dalam dosis yang dianjurkan, maka tidak terjadi kerusakan organ. Gitu. Siap, betul sekali, dokter ya. Yang penting harus terukur sesuai dengan anjuran dokter. Itu aja, Dok. Iya, betul. Berikutnya, dokter. Benarkah respirator justru penyebab kematian pada penyintas COVID? Kalau betul, solusinya bagaimana, dokter? Respirator, mungkin maksudnya ventilator ya? Oh ya, ventilator mungkin, dokter. Ini. Oh ya, baik. Jadi kalau dia sudah parah ya, masuk yang severe, maka ventilator itu merupakan sarana untuk menyelamatkan nyawa. Tapi tidak semuanya akan terselamatkan. Katanya menurut data, kalau sudah masuk COVID yang berat, masuk ke dalam ICU, peluangnya untuk bisa keluar itu 50-50.
Tapi kalau nggak kena ventilator, mungkin 90% dikubur di Pondok Rangon gitu. Tapi karena tidak diekspos, maka tidak ada. Yang ada cuman, ini ibu saya di ventilator 3 hari meninggal. Ini Pak D saya kemarin di ventilator 5 hari meninggal. Kok semuanya yang kena ventilator meninggal? Gitu. Ya, sebetulnya secara statistik 50%. Kalau misalnya yang tidak dikasih ventilator lebih tinggi lagi, Mas. Siap, betul. Baik, berikutnya dokter. Saat saya terpapar COVID, kemarin sudah mengonsumsi Sambiloto dan bentuknya kapsul. Yang saya tanyakan, 1 kali minum itu dosisnya berapa ya dok, kalau untuk memang penyintas ini? Untuk penyintas ya. Kalau Ya. untuk penyintas, kalau ini, ntar saya bacakan ya yang saya sekarang juga konsumsi karena saya juga baru mulai. Ya. Pengobatan 3 kali 2 kapsul, pencegahan 2 kali 1 kapsul. Diminum 1 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Dianjurkan banyak minum air putih. Gitu. Jadi kalau saran saya ini mengikuti, misalnya kita masih confirm positif belum negatif, ya 3 kali 2. Dan sekarang misalnya sudah statusnya berubah jadi penyintas, ya 2 kali 1. Ini tentu berbeda-beda ya dari satu produsen dengan produsen yang lain, karena tiap kapsul gramnya beda-beda. Baik. Berarti harus sesuai ini dok, lebih baik sesuai dosis yang tertera dalam keterangannya itu ya dok ya. Iya betul. Dan kadang-kadang kan kita mikir, aduh kalau 3 kali 2 misalnya 6 kan kebanyakan, nanti ginjal saya rusak. Yang terjadi malah kalau misalnya cuma minum 2 gitu, kekurangan efek atau lack of efficacy, kurang mantap, sehingga efek antiviralnya tidak optimal gitu Pak. Siap. Gitu dokter. Baik, berikutnya Bapak Ibu, ini pertanyaan di chat tidak ada kembali. Kami Oh, ini banyak juga ya, 200 orang ya Mas, luar biasa. Ya, lumayan nih dokter. Alhamdulillah. Hebat nih Pak Purwadi. Berikutnya Bapak Ibu, kami persilahkan yang ingin bertanya lewat Zoom langsung, yang ingin menyampaikan secara langsung kami persilahkan. Jika ada pertanyaan. Mohon izin Dr. Jack, ini ada beberapa yang japri saya, katanya linknya dicari di Facebook, kok tidak ketemu, nggih. Baik. Pak, boleh nggak ditunjukkan di slide saya yang terakhir itu ada screen capture-nya buat yang komunitas pecinta jamu. Ya. Sudah muncul belum, nggih? Di share screen di slide saya yang terakhir, Pak. Oh ya. Sudah muncul belum? Belum. Oh, sebentar. Oh, saya yang share ya? Oh ya. Saya share ya? Oh ya, dokter. Bentar. Kelihatan? Mohon izin saya yang share ya. Oke. Sudah kelihatan Pak, Bu? Belum. Yang dari dalamnya. Ya, udah Sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Ini tempatnya. Ini ya Pak, Bu. Komunitas pecinta jamu, Kopaja. Matur nuwun Dr. Jack. Sami-sami. Kemudian slide ini juga disediakan dan monggo ke Pak Afdol atau ke Bu Ekorini, monggo kerso silahkan. Kalau literatur tadi yang dipakai sebagai kajian, referensinya juga di-share nanti di grup besok. Monggo silahkan bergabung malam ini. Kami senang sekali kalau semakin banyak yang menyukai jamu sebagai warisan leluhur kita. Siap. Baik, dokter. Saya searching juga ini. Jadi Bapak Ibu tulisnya lengkap deh. Komunitas pecinta jamu strip Kopaja. Nah, itu lebih baik, lebih terlihat gitu. Karena kalau kita cuma cari komunitas pecinta jamu belum terlihat. Iya. Jangan salah ya, Pak. Jangan komunitas pecinta jambu. Baik,
Berikutnya Bapak Ibu kami persilakan yang ingin menyampaikan pertanyaan langsung secara langsung melalui Zoom. Ya, Ibu Yati, kami persilakan. Tadi saya nggak di Bu Yati. Atau ibu-ibu yang lain, kami persilakan jika ada yang ingin bertanya. Itu ada di chat Mas Ya, Abdul. saya Dok. Ya, saya. Mas Agustian dulu. Oh, ya, Dok. Saya Dok. Ya, Monggo, silakan. monggo. Siap. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Dok dari Cilacap, cuman sedang kerja di NTB Mataram Lombok. Ya. Langsung saja. Ini sangat bermanfaat sekali ya. Mohon maaf, tapi juga ini baru gabung. Ini mungkin sudah diajukan, tapi saya juga belum tahu ya. Saya mau tanya Dok, ini qadarullah beberapa hari ini indera penciuman saya kok kurang ini ya, maksudnya enggak kayak yang hidung mampet pilek gitu Dok. Apa itu salah satu gejalanya Dok? Cuman kalau untuk suhu tubuh sih alhamdulillah normal terus dan nggak ada gejala-gejala lain yang seperti diinfokan tentang gejala COVID gitu Dok. Mohon infonya Dok, apa itu ada hubungannya? Baik, salah satu gejala yang istilahnya patognomonik ya atau khas untuk COVID adalah hilangnya indera penghidu Pak atau penciuman. Jadi kok rasanya nggak bisa bau gitu, itu istilah medisnya anosmia. Dan memang yang lainnya seringkali, apalagi kalau Bapak kelihatan seperti sekarang ini ya, sehat walafiat, gejala lain tidak khas, tidak demam, tidak batuk, tidak sesak, dan hanya anosmianya saja. Nah, kalau itu terjadi, saran saya adalah mengkonfirmasi ya, kalau fasilitas itu ada di Mataram, karena sekarang mestinya rapid antigen sudah tersedia meluas ya Pak, untuk memastikan apakah positif atau tidak. Kemudian Mataram sih gudangnya jamu ya Pak, Bapak nggak akan kesulitan lah dapat sambiloto di sana rasanya. Ya, begitu ya Pak. Semoga Bapak segera mendapatkan kepastian. Tadi dalam presentasi disampaikan ya di Thailand bahwa efek sambiloto itu maksimal apabila dilakukan pada tahap dini. Jadi bukan pada tahap lanjut. Jadi confirm dalam 72 jam obatnya masuk. Karena efek imunomodulasinya dan antiviralnya paling baik bekerja pada 72 jam pertama. Itu Pak. Kemudian begini Dok, mohon maaf saya mau mengajukan pertanyaan lagi kalau diizinkan Dok. Ya, kami persilakan Mas. Iya, terima kasih. Iya, jadi begini, alhamdulillah Kak, saya kan beberapa hari ini memang sudah bekerja dan tapi masih bekerja di satu di kantor gitu, dan ibaratnya dengan teman-teman kerja pun nggak ada, maksudnya ya masih protokoler lah meskipun nggak seketat kayak yang awal-awal dulu. Singkat cerita, teman-teman saya ini baru mau pada cuti dan telah melakukan tes antigen itu dan alhamdulillah hasilnya non reaktif semua. Jadi seperti itu apa maksudnya? Kalaupun memang saya yang ditakutkan, memang yang dikhawatirkan saya memang hasil dari rapid antigen saya positif, tapi ternyata teman-teman saya negatif, itu bisa nggak Dok? Meskipun saya belum tes gitu. Jadi teman-teman saya aja masih bisa non reaktif kok hasilnya. Berarti saya insya Allah nggak ada ini gitu. Kalau kayak gitu ada kemungkinan nggak Dok? Baik, ini saya mau mengklarifikasi dulu bahwa tes yang rapid selain PCR ada dua ya Pak. Yang pertama adalah rapid antibody, yang terakhir ini adalah rapid antigen. Kalau rapid antigen hasilnya positif negatif, kalau antibody reaktif non reaktif. Tapi iya. Antibody yang reaktif non reaktif itu udah nggak dipakai lagi. Kalau terbang nih udah ada tulisannya, nggak laku lagi. Hanya diterima rapid antigen dan PCR. Alasannya adalah karena
sensitivitasnya dan spesifitasnya tidak seakurat yang PCR dan rapid antigen. Jadi saran saya kalau Bapak hasilnya antibodinya masih non-reaktif, jangan keburu senang dulu. Bisa saja Bapak sebetulnya ada virusnya, tapi belum keluar antibodinya. Tapi kalau dicek antigen bisa positif. Iya, mohon maaf dok, tadi saya mungkin ada yang salah saya sampaikan. Teman-teman saya ini baru tadi ini tes rapid antigen dan hasilnya itu negatif semua dok, 2 orang. Berarti kan maksud saya apakah itu kalaupun memang saya positif, mungkin meskipun saya belum tes antigen, itu apakah bisa menular ke yang lain dok? Gitu. Baik. Kalau Bapak positif dan antigen, Bapak bisa menularkan ke yang lain. Tadi katanya teman-temannya negatif ya. Iya. Bapak udah cek belum? Saran saya cek. Sekarang udah nggak terlalu mahal ya. Di Rumah Sakit Islam sekitar 250 ribuan aja kok. Buat cek tes antigen dan hasilnya dalam 5 menit keluar. Jadi dari situ sudah bisa diputuskan kan? Karena kalau seandainya positif, Bapak tidak kehilangan waktu dan bisa segera mengobati pada waktu masih dini sekali. Sama kayak kita berperang melawan istilahnya Belanda atau tentara yang lain, peluang kita untuk menang lebih tinggi kalau dia belum sampai ke pedalaman, masih di laut atau masih di pantai, belum di kota. Berarti bukan jaminan saya negatif ya dok ya, kalaupun nanti di tes antigen, meskipun teman-teman saya terbukti hasil rapid test antigennya itu negatif semua 2 orang. Gitu. Belum Pak, ini pengalaman dari teman-teman saya dan juga pada keluarga saya ya. Waktu saya dites bulan Desember hasilnya positif, saya teskanlah ke keluarga saya, istri dan 2 anak saya. Ternyata mereka semua negatif. Kalau saya pakai patokan Bapak nih, misalnya, istri saya negatif, anak saya keduanya negatif, berarti saya negatif. Itu kan nggak logis ya, karena interaksinya saya sama istri saya sama anak saya beda. 2 anak saya di rumah terus, istri juga, saya mondar-mandir. Gitu ya Pak. Baik, jadi Pak. Tesnya Bapak tidak bisa diwakilkan ya sama istrinya gitu. Iya. Sama kayak Bapak periksa gula darah nih. Wah, istri saya gula darah normal, kolesterol normal. Bapak saya sama ibu saya normal dua-duanya. Berarti saya kolesterolnya normal gitu. Iya. Terakhir dok, satu pertanyaan lagi. Pak, boleh. Minta izin. Satu terakhir ya, kalau nambah lagi harus bayar nih. Oh iya, ya tergantung nanti. Siap. Ya, untuk sesi ini dok. Iya dok. Jadi apakah hidung mampet itu nggak di luar corona ya? Ada nggak dok gejala hidung mampet itu? Maksudnya penyakit hidung mampet itu selain corona gitu dok? Oh ada. Sinusitis bisa. Kemudian rinitis bisa, alergi bisa. Jadi kalau hidung mampet tidak khas buat COVID ya. Yang cukup khas buat COVID tadi adalah anosmia atau kehilangan indera penghidup. Itu beda ya dok ya sama hidung mampet ya dok? Beda lah, karena hidung mampet sama mungkin gini ya, salah satu penyebab kehilangan indera penghidup atau penciuman adalah hidung mampet. Mungkin karena banyak sekret atau cairannya. Tapi bisa juga anosmia itu karena virusnya pada ngumpul di permukaan sel-sel reseptornya yang bisa buat membaui ya. Misalnya bau wangi, bau busuk, bau yang lain. Ini kok tiba-tiba nggak ada baunya sama sekali ya gitu. Bisa gara-gara bumpet, bisa juga gara-gara virus gitu. Oh iya, baik dok. Terima kasih dok. Sip. Semoga besok ada ini ya. Kalau misalnya mau nanya bisa DM di saya, hasilnya di IG saya. Saya tulis di sini ya. Oh baik dok, terima kasih. Yap. Silahkan Pak, mungkin ada lagi Pak. Satu pertanyaan terakhir mungkin ini dari Mas atau Ibu Dharma Dava. Yeah. Baik, terima kasih dok. Saya mau bertanya, nama saya Darmaji, Dr. Jack.
Mas Darmaji, Ya, apa kabar? ya. Baik dok. Alhamdulillah sehat dok. Alhamdulillah. Dok terkait dengan, iya, ya menarik sekali topik hari ini dan alhamdulillah saya bisa join. Dok kalau boleh tahu terkait dengan preventif yang tadi dokter sampaikan. Kalau misalnya dok kita ini tiap hari mengkonsumsi Sambiloto, mungkin belinya di mbok-mbok jamu 1 gelas gitu, itu boleh nggak dok? Itu sebagai preventif itu dok. Terima kasih dok, itu aja. Terima kasih Mas Darmaji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Mas, tapi ini tidak menggantikan 3M ya, intinya begitu. Kita kena atau enggak itu tergantung dari 3 hal ya. Pertama, host, itu artinya diri kita sendiri, imunnya lagi bagus atau enggak. Dan kalau kita mengkonsumsi Sambiloto, kita itu lagi memainkan faktor host ini atau istilahnya diri kita. Yang kedua adalah selain host adalah environment. Environment itu artinya adalah lingkungan. Nah, di sini kita harus tahu kita itu banyak sendiri, misalnya Bapak dan Ibu kerja di ladang, tidak ada orang dan di sawah, maka istilahnya resiko rendah. Ini kalau Bapak dan Ibu bekerja di klinik, di rumah sakit, atau di toko, atau di pasar, maka resiko tinggi karena banyak berinteraksi dengan OTG. Itu adalah environment. Jadi yang ketiga adalah virusnya sendiri. Nah, virusnya sendiri kita tahu bahwa virusnya ini mudah bermutasi. Apa yang terjadi setahun yang lalu, bulan Maret, ternyata berbeda tipenya sekarang. Sudah ada varian yang baru, Mas Darmaji, yang dari UK dan dari South Africa, yang daya tularnya lebih tinggi. Nah, ini membuat kita juga harus memahami karakteristik virus itu ya, sehingga kita bisa menyikapinya. Nah, kontrolnya tadi bisa di 3 titik tadi. Misalnya kalau misalnya masker berarti kita mengkontrol lingkungan. Kalau jaga jarak kita mengkontrol lingkungan. Kalau vaksin kita memainkan host. Kalau mengkonsumsi imunomodulator kita memainkan host. Kemudian kalau misalnya virus, itu tadi dengan mencuci tangan dan hal-hal yang lain. Dan kita istilahnya kalau bermain dengan COVID ini harus memainkan semua kartunya ya, jangan salah satu saja. Gitu Mas. Baik, terima kasih Dr. Jack. Sami-sami matur suwun ya Mas. Salam sama Mas Dava. Baik dok. Terima kasih. Baik. Berikutnya Bapak Ibu, satu pertanyaan terakhir. Mungkin Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh tanya dari Muhammad Rashid? Ya, Bapak, silakan. Monggo. Muhammad Rashid. Monggo, Pak. Ini Bapak. Monggo, halo. Pak. Monggo, ya, Mas Muhammad Rashid. Monggo. Oh, ya Muhammad Rashid, saya Pak dari Kerawang nih Pak. Iya. Mau tanya, sekarang kan saya dan keluarga banyak konsumsi herbal kayak jahe macam-macam, terus apalagi ya. Nah kalau ditambah lagi Sambiloto atau itu dosisnya gimana ya? Maksudnya pengaturannya gimana supaya efektif dan berhasil buat pencegahan gitu. Terima kasih dok. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Sambiloto dipakai untuk pencegahan, dosisnya masing-masing ada ya, sesuai dengan pabrikannya. Yang saya pakai kebetulan untuk pencegahan atau meningkatkan kesehatan itu 2 kali 1 kapsul. Tapi begitu pengobatan, misalnya sudah positif, maka dosisnya langsung naik 3 kalinya ya, jadi 3 kali 2 kapsul. Nah, itu yang bisa dipakai. Tapi lagi-lagi kalau Bapak dan Ibu mempunyai akses ya ke tanaman ini secara langsung, silahkan. Besok insya Allah Bu Ning nih salah satu guru saya, nanti ada Bu Ingrid, saya coba nanti kita akan sharekan caranya atau resepnya untuk membuat sendiri di rumah ya. Juga selain ini juga ada hal-hal yang lain. Tadi kan ada yang menanyakan mengenai meniran, kemudian mengenai empon-empon, dan yang lainnya. Jadi sebetulnya banyak jalan menuju Roma. Ini salah satunya. Gitu ya Pak.
Masih banyak sekali kekayaan hasanah warisan leluhur budaya kita yang kita miliki dan harus kita lestarikan. Kalau enggak nanti dipek sama orang lain dan dijual kapsulnya dan nanti yang kaya orang luar. Baik, begitu Pak. Ya, terima kasih dokter. Berikutnya Pak Suprihatin atau Ibu Suprihatin, apakah ingin bertanya kembali? Dari tadi sepertinya sudah mengangkat tangan. Monggo Pak Suprihatin. Monggo Pak, jika ingin bertanya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Bu Endang. Nggih, badhe nyuwun pirsa dokter. Nggih, monggo. Tadi mungkin yang penanya terdahulu sudah menanyakan ya. Ini hanya klarifikasi. Kalau kita minum obat herbal, kemudian herbal dan herbal, itu tadi jaraknya antara herbal yang satu dengan yang lain tadi 1 jam. Kalau obat dokter, obat maksudnya obat-obat dari resep dokter itu intervalnya 2 jam. Apakah betul begitu? Betul Bu, jedanya ya. Gitu, antara obat-obat yang kimia dan juga obat-obatan yang sama-sama herbal. J. Terus yang pertanyaan selanjutnya ini dokter, tadi dijelaskan bahwa dosis itu sangat menentukan bahaya atau tidaknya kita minum obat herbal. Nah, yang ingin saya tanyakan, kebetulan saya nanam sambiloto, nanam tanaman-tanaman berkhasiat, tanaman obat berkhasiat. Kebetulan saya hobi bertanam, dokter. Bagus sekali. Saya ada sambiloto di rumah yang saya jarang mengkonsumsi karena ini pahit ya, palatabilitas saya ini, tapi barangkali khasiatnya lebih bagus daripada obat yang sudah diramu karena faktor ini ya, puritasnya tadi ya, kita kan nggak tahu dicampur apa saja. Yang ingin saya tanyakan tadi dokter kan gram-gramannya berapa, itu gramnya itu gram kering atau gram basah, kemudian dicampur dengan air berapa. Tadi kan dokter mengatakan bahwa 2 gelas menjadi 1 gelas. Itu dengan konsentrasi berapa gram dan gramnya itu gram berat basah atau berat kering. Karena sambiloto yang basah itu kalau kita keringkan itu mimpes banget ya. Jadi sangat ringan. Ya itu yang saya tanyakan. Matur nuwun dokter. Baik, sama-sama Bu. Jadi kalau yang bisa dicoba Bu, sambiloto misalnya diambil sama Ibu sekitar 10-15 lembar ya, tergantung dari besarnya. Dan kemudian air, misalnya 1 gelas gitu ya. Dan kemudian Ibu rebus. Gunakan panci yang tidak, ini ya Bu ya, reaktif ya. Nanti saya jelaskan lagi di grup di FB dan kemudian direbus. Kemudian setelah dingin bisa dicampurkan dengan jamu dan kemudian bisa mulai dicobakan. Nanti saya harus memberitahu juga ya Bu, bahwa sambiloto ini juga punya efek hipoglikemi, jadi menurunkan gula. Jadi kalau misalnya Ibu itu minum dan kemudian dosisnya itu cukup intens, maka Ibu bisa merasa geliengan karena hipoglikemia. Nah, ini yang membedakan kalau ngeracik sendiri sama pakai racikan yang sudah ada di dalam kapsul kan, misalnya 500 mg. Jadi 2 kali 1 kita tahu dapatnya segram sehari. Nah, kalau buat ngeracik sendiri, kita harus menggunakan waktu lah, mungkin seminggu untuk beradaptasi untuk melihat, oh ini kayaknya terlalu pekat, oh ini kelihatannya pas buat saya. Dan Ibu bisa menyetel nanti dari efek obat itu terhadap kondisi Ibu gitu. Nah, kalau misalnya nanti ingin lebih jelas lagi, nanti saya coba sharekan beberapa resepnya di grup ya Bu, besok pagi. Nah, kemudian ini grupnya grup Kopaja nih Pak. Ya, Bapak Ibu saya juga mau menyampaikan ya bahwa
ini tidak menggantikan gaya hidup sehat ya, Bapak dan Ibu. Jangan misalnya nanti kayak Buning tuh ngasih saya karena saya kolesterolnya tinggi, dikasih ramuan lah buat kolesterol. Tapi bukan berarti bablas ya, bisa makan otak, makan jeruan, segala macam gitu. Tetap gaya hidup sehat harus dijaga. Khusus buat COVID, saya menyederhanakannya jadi smart lifestyle. Smart itu singkatannya begini, Bu. Pertama, 1S, itu stres. Jangan stres. Karena stres itu menurunkan sekali imunitas. Jadi waktu saya terkonfirmasi positif, tentu stres. Dan saya salah satu upayanya adalah menghindarkan diri dari nonton TV yang ngomongin mengenai orang-orang bandel, kemudian ini OTG, ini ada yang jenazahnya diambil dari IGD, kemudian ini mengalami penolakan. Pokoknya karena menurut saya itu semua membuat energi saya jadi negatif. Jadi selamanya antri itu 10 hari, saya disconnect lah dengan TV. Jadi satu, stres. Kemudian yang kedua, M itu makan. Makan itu kalau buat pasien-pasien saya yang OTG sama ringan ya, yang saya rawat karena saya dokter umum, saya sangat menganjurkan makan yang tinggi protein. Kenapa begitu? Karena imunoglobulin atau limfosit atau sel-sel imunitas itu sangat butuh protein yang tinggi. Ya, kalau di rumah sakit orang itu dapat telur bisa sampai 2 sampai 3 karena albuminnya itu adalah bahan bakunya. Jadi makan itu harus tinggi protein dan rendah gula. Itu jadi yang kedua ya Bu, M tadi S itu stres, M itu makan. Kemudian A itu adalah aktivitas fisik. Jadi waktu kita positif dan terus ditaruh di isolasi mandiri, kita nggak boleh cuma tidur-tiduran atau duduk, harus aktivitas. Minimal 30 menit, maksimal 1 jam. Dan intensitasnya ringan saja. Kenapa? Olahraga juga meningkatkan imunitas. Kemudian itu A ya. Yang R itu adalah rehat. Nah ini yang paling susah, tapi yang paling penting sebetulnya. Tidur itu harus 8 jam. Jadi waktu isolasi mandiri itu sebetulnya Mbak ada Isa gitu, selesai jam 8, jam setengah 9, paling pol jam 9 tidur. Nanti bangun lagi jam 4 waktu subuhan. Karena pada waktu tidur, limfosit itu proliferasi. Kemudian sel imun itu dibentuk, sel regenerasi itu dilakukan. Pada waktu kita tidur, sel-sel tubuh kita hiperaktif semuanya. Jadi tidur itu perlu. Kan kadang-kadang ada yang malah mendengar itu malah nggak bisa tidur. Kepikiran terus WA-WAan, melakukan riset-riset, dan seterusnya malah tidurnya kurang. Kemudian yang terakhir, T, yaitu artinya T10 ya Bu, sama obatnya. Jadi gaya hidup smart itu satu, stres dikelola, makan dijaga, aktivitas rutin, rehat dicukupkan, dan terakhir T10 sama obatnya. Gitu Bu. Baik. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Siap dokter. Terakhir dokter, karena ini sudah jam 9 juga. Sebagai penutup dokter, mungkin ada closing statement berikut tentang ini dok, penggunaan Sambiloto untuk pencegahan dan untuk penyembuhan COVID dok. Dosisnya seperti apa? Terakhir untuk closing statement dan dosis-dosis. Baik. Jadi saya mau menyampaikan bahwa bukti-bukti sudah ada ya, bahwa Sambiloto punya potensi untuk menjadi bahagian dalam persenjataan melawan COVID. Bukan untuk menggantikan obat-obatan modern, tapi untuk melengkapi. Poin yang kedua adalah sama seperti obat, obat itu adalah racun. Oleh karena itu perlu sekali memperhatikan dosis dan frekuensinya. Kalau underdosing atau kurang dosis, maka tidak ada efikasi. Kalau overdosis, yang ada toksisitas. Kemudian frekuensi pemberiannya juga harus dijaga dan intervalnya dengan obat-obatan yang lain dikonsumsi. Yang ketiga, Sambiloto seperti halnya yang lainnya, herba-herba dan jamu-jamu yang lainnya adalah bagian yang penting ya dan integral terhadap bukan saja pengobatan tapi pemeliharaan kesehatan. Dan saya juga mengajak di sini kalau ada yang dari teman-teman majelis atau ada yang di amal usaha kesehatan atau yang di bagian penelitian untuk menggunakan momen ini untuk lebih memperdalam pengetahuan dan hasanah kita supaya kita lebih paham dan lebih tahu
sehingga kita bisa menempatkan jamu dan herba pada posisi yang terhormat. Ayo, jangan Thailand saja yang menghargai upaya pengobatan herbal. Jadi, mari kita hadapi dan kita jalani dan berproses dengan berkemajuan. Begitu, Pak. Baik, tadi untuk terakhir Dok, dosis-dosisnya Dok untuk pencegahan dan untuk penyembuhan COVID, Dok. Baik, mau mengklarifikasi bahwa ini bukan obat tunggal, tapi melengkapi ya. Dan dosisnya pilihlah dari yang terstandarisasi dan punya logo dari BPOM. Dosisnya itu kalau yang di saya 3x2 ya untuk pengobatan, yang satu lagi 2x1. Dan ini kemasan untuk yang ekstrak yang isinya 500 mg. Besok akan saya sharekan lagi di dalam grup, tapi harus diingat tidak bisa istilahnya apa ya, gebiah uyah ya, karena setiap orang punya kondisi yang berbeda. Ada yang diabetes, ada yang hipertensi, ada yang ginjalnya kurang berfungsi, ada yang hati kurang, dan seterusnya. Itu ya Pak, ini takaran secara umum, dan yang paling penting jangan melakukan ini di belakang DPJP-nya atau dokter penanggung jawab. Mintalah izin, informasikan. Mau itu Kustel Hindi, Habatus Sauda, Sambiloto, Meniran, ataupun lainnya. Begitu, Pak. Ya, baik. Terima kasih kepada Dr. Jack Pradono Handoyo atas materinya malam hari ini, sharing-sharingnya malam hari ini, dan jawaban dari semua pertanyaan. Tentunya kami memberi ada hikmah-hikmah baru, ada pelajaran-pelajaran baru yang bisa kita petik bersama-sama, sehingga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Yang terpenting Bapak Ibu dapat mengupdate informasi dari Dr. Jack di grup komunitas pecinta jamu ya, Kopaja Bapak Ibu. Monggo, Pinara. Ya. Atau dapat bertanya langsung di Instagramnya Dr. Jack Pradono. Monggo, silakan. Dan yang terpenting lagi dokter, terutama tentu kita harus ya, tetap menerapkan 3M itu, dan sekarang mungkin ada 5M. Nah, emang itu harus dikuatkan lagi. Baik Bapak Ibu, kita akhiri kajian kita malam hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.